Asis cantik Sempati nama bawa Buriram pesta gol. Tom Hai gabung klub kasta kedua Liga Inggris. Prediksi laga perdana Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg. Timnas Indonesia buat pelatih Irak kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Prediksi laga perdana Gerald Vandenberg di Asian Cup 2025. Timnas Indonesia buat pelatih Irak kebingungan. Dan selanjutnya Tom Hai gabung klub kasta kedua Liga Inggris. Dan yang terakhir Asis Sempati nama bawa Buriram pesta gol. Coba kita saksikan bersama ya. Timnas Indonesia U23 bakal mengawali langkah di Piala AFF U23 2025 dengan menghadapi Brunei Darussalam nanti malam. Duel ini menjadi pembuka yang ideal bagi skuad Garuda Muda, mengingat perbedaan level yang cukup mencolok antara kedua tim. Pertemuan dengan Brunei dalam laga perdana bisa dimanfaatkan sebagai pemanasan sempurna. Di atas kertas, Timnas Indonesia U23 punya segala keunggulan untuk mengontrol jalannya pertandingan sejak awal hingga akhir. Gaya bermain menyerang yang biasa diterapkan Gerald Vandenberg berpotensi menuai hasil besar saat menghadapi pertahanan Brunei yang cenderung rapuh. Skema pressing dan rotasi cepat bisa jadi senjata utama. Selain itu, laga ini menjadi momen ideal untuk mengasah kerjasama antar lini dan memberi menit bermain untuk para pemain pelapis. Bahkan, peluang mencetak banyak gol sangat terbuka jika penyelesaian akhir berjalan efektif. Kendati demikian, Gerald Vandenberg tentu tak akan membiarkan anak asuhnya meremehkan lawan. Dunia sepak bola tak jarang menyajikan kejutan, terutama ketika rasa percaya diri berubah menjadi overconfident. Namun, jika semua berjalan sesuai rencana, Jens Raven dan kawan-kawan seharusnya bisa menang dengan selisih gol yang cukup lebar. Bukan hanya untuk meraih 3 poin awal, tapi juga untuk membangun momentum di fase grup yang ketat. Kemenangan atas Brunei juga bisa menjadi penanda bahwa pembinaan pemain muda Indonesia berjalan di jalur yang benar. Konsistensi hasil akan jadi tantangan berikutnya, tapi semuanya harus dimulai dari satu langkah yang pasti. Pelatih Timnas Irak Graham Arnold mengungkapkan rasa frustasinya karena rencana laga uji coba melawan Kuwait sebagai persiapan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gagal terwujud. Situasi tersebut turut dipengaruhi oleh padatnya agenda Kuwait, termasuk laga melawan Timnas Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada FIFA Matchday September 2025. Seperti yang diketahui, Irak menjadi salah satu dari 6 kontestan termasuk Indonesia yang akan berjuang untuk mengamankan sisa tiket Piala Dunia 2026. Namun, persiapan Irak terganggu setelah Federasi Sepak Bola Kuwait menolak tawaran mereka untuk melakukan laga uji coba pada September mendatang. Rupanya, Kuwait memang sudah mengunci 2 jadwal uji coba penting pada periode tersebut, yakni menghadapi Vietnam dan Indonesia. Padahal, laga uji coba melawan Kuwait dinilai penting oleh kubu Irak sebagai bagian dari pemanasan menghadapi kekuatan Asia Barat dan Tenggara. Kami mencoba menghubungi Federasi Sepak Bola Kuwait untuk memainkan pertandingan persahabatan dengan Kuwait pada bulan September, baik di Basra atau bahkan di Kuwait. Tetapi mereka meminta maaf karena harus melakukan perjalanan ke Vietnam dan Indonesia, kata Graham Arnold dikutip dari The Asian Football. Sementara itu, Timnas Indonesia justru sedang menjalani persiapan matang seperti yang diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan akan beruji coba melawan Lebanon dan Kuwait, 2 negara dari kawasan Timur Tengah yang memiliki gaya bermain mirip dengan calon lawan Timnas Indonesia di putaran keempat. Langkah ini dilakukan agar Timnas Garuda bisa memahami karakter permainan lawan yang diprediksi akan berasal dari negara-negara Timur Tengah di fase lanjutan. Terlebih, berdasarkan simulasi, Indonesia berpotensi satu grup dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Irak, UEA, hingga Qatar. Masa depan gelandang Timnas Indonesia Tom Hai akhirnya terjawab. Hal itu bermula ketika situs Transfermarkt membocorkan bahwa nama Tom Hai tengah santer diberitakan menjadi target Watford pada bursa transfer musim panas 2025 ini. Seperti yang diketahui, pemain berusia 39 tahun tersebut tengah berstatus bebas transfer usai kontraknya habis bersama Almer City pada 30 Juni kemarin. Ex-gelandang FC Heerenveen itu memutuskan tak memperpanjang kontraknya dan mencoba mencari pelabuhan baru di musim panas ini. Watford pun dikabarkan akan mencoba peruntungan itu.
Watford yang telah berganti pemilik masih kerap naik turun kasta dan masih bertahan di kasta kedua sejak musim 2022-2023. Di kasta kedua atau Championship 2024-2025, Watford hanya finish di posisi ke-14. Posisi ini membuat The Hornets makin jauh untuk promosi. Andai benar-benar bergabung Watford, Tom Hay pun harusnya berjuang menghadapi kerasnya persaingan di Championship 2025-2026 untuk membawa timnya promosi. Kendati begitu, keputusan untuk berkarir di kasta kedua Liga Inggris terbilang tepat. Terlebih Tom Hay berulang kali dikabarkan akan bergabung klub Liga Indonesia. Tentu intensitas laga di Eropa masih dibutuhkan para pemain keturunan untuk menjaga kualitas. Selain itu, dengan berlaga di Championship artinya Tom Hay juga akan menghadapi Oxford United yang dihuni Marcelino dan Ole Romney, serta ada sosok Elkan Bagot di skuad Ipswich Town. Apa itu adaptasi? Tampaknya menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Sen Patinama bersama Buriram United. Sempat diragukan kualitasnya menurun, namun Patinama kini membuktikan diri di laga debutnya. Sebagaimana diketahui, Buriram selaku klub raksasa Liga Thailand mendatangkan Sen Patinama untuk mengisi kuota pemain ASEAN pada musim depan. Sebelumnya, Sen Patinama lebih dulu dilepas klub kasta kedua Liga Belgia Kasiopan meski kontraknya masih tersisa 1 tahun. Mantan pemain Viking FK itu tidak mendapat menit bermain secara reguler sehingga dia dilepas untuk kemudian bergabung dengan Buriram United. Menariknya, Sen Patinama langsung menjalani debutnya bersama Buriram United dalam pertandingan pramusim bertajuk ASEAN Charity Shield 2025. Debut pemain berdarah Maluku itu tercipta ketika Buriram United melawan klub asal Malaysia Sabah FC. Pemain 26 tahun itu masuk pada awal babak kedua dan bermain selama 45 menit. Dia tampil impresif dan sukses membuat 1 assist untuk gol kelima Buriram. Sen Patinama sempat mendapatkan bola di dekat kotak penalti lawan sebelum memberikan umpan cutback cantik ke rekannya. Dia pun membantu klub berjuluk Thunder Castle tampil sangat dominan dan mengakhiri laga dengan kemenangan telak 8-2 atas Sabah FC. Bagi Sen Patinama, ini menjadi kesempatan berharga untuk karir sang pemain keturunan yang ayahnya lahir di Semarang itu. Meski sempat kehilangan menit bermain di Eropa, tampaknya keputusan untuk gabung klub Thailand tidak begitu buruk. Malahan, hal tersebut bisa menjadi momentum bagi Sen Patinama untuk menunjukkan kualitasnya kembali sehingga bisa mencuri 1 tempat utama di skuad Garuda.